Secret Lovers, tren baju lebaran biasanya jadi kiblat banyak perempuan, khususnya para pecinta mode untuk tampil cantik di Hari Raya Idul Fitri. Lalu, seperti apa tren warna dan model baju lebaran tahun ini? Bener nih, ternyata emang mungkin pilihannya itu tahun ini warna-warna yang lebih soft ya Bu ya, nggak gonjreng ya. Saya hari ini sengaja datang ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Secret Lovers. Soalnya saya penasaran, apa sih tren warna dan model baju lebaran di pasar pusat grosir pakaian terbesar se-Asia Tenggara ini? Nah, pertama-tama saya mau masuk ke Blok A dulu nih, tepatnya di area toko yang menjual baju satuan alias bukan grosir. Wah, mendekati Idul Fitri, kawasan sekitar pasar tekstil ini sudah padat tuh. Gak hanya dari luar, di dalam pun orang-orang gak kalah berjubel. Lihat aja tuh. Toko baju muslim menjadi tempat berburu para pembeli di Pasar Tanah Abang. Memang hal seperti ini seolah sudah jadi tradisi tiap tahun ya jelang Hari Raya. Pilihan warna tahun ini bergeser dari tahun lalu. Umumnya didominasi tone lembut dan netral alias warna-warna kalem seperti earth tone, coklat susu, krem, sage, hingga abu-abu muda. Warna-warna ini dinilai mudah dipadukan dengan hijab polos maupun bermotif. Namun masing-masing pembeli tentu saja boleh berbeda selera. Kayaknya yang warna-warna kayak gini sih. Iya, yang kayak gini. Yang kayak gini. Yang agak kuning-kuning butter ya? Iya, butter. Lamarannya L ya kemarin ya, L masih Oh, gara-gara yang Rumi sama si baju. Oh ya ampun. Warna kayak gini. Di antara banyaknya pilihan warna soft yang jadi tren tahun ini, butter yellow jadi salah satu yang mencuri perhatian di Pasar Tanah Abang. Warna kuning lembut dengan sentuhan creamy ini terasa manis, cerah tapi tetap kalem. Pas banget kan untuk tampil fresh dan elegan di Hari Raya? Sementara gamis Inara disebut-sebut ramai diburu karena modelnya menarik, sedikit longgar dengan desain elegan. Kemeriahan jelang lebaran tiap tahun memang dirasakan banyak orang, termasuk mereka yang mendatangi Pasar Tanah Abang demi membawa pulang seperangkat baju lebaran untuk keluarga. Sama harga. Kedua kita lihat bahan sama harga, kalau emang lebih ini, jadi kan meringankan kita nggak terlalu juga mahal. Namanya buat seragam kan standar, jangan terlalu mahal, yang penting dipakainya bareng-bareng. Emang kalau mau lebaran mesti ke Tanah Abang? Ya harus biasanya begitu emang. Kenapa tuh? Ya udah tradisi kayaknya ya. Harga yang terjangkau tentu saja menarik para pembeli untuk berbelanja baju lebaran di sini. Tak hanya Mila, Bu Mumu datang ke Pasar Tanah Abang membawa anggota keluarganya. Banyak warga 62 yang menganggap lebaran gak pakai sarimit rasanya kurang afdol. Lebaran tuh anak-anak tuh. Buat lebaran? Iya buat anak-anak saya tuh, anak cucu. Oh gitu. Mana baju lebaran yang Ibu pilih? Ini yang dibungkus. Oh udah lagi dibungkus. Yang ini nih warnanya nih. Wih ini banyak Ibu belanjanya. Coba boleh dilihat nggak? Boleh ya dikeluarin ya? Boleh. Oh iya. Wah bener nih, ternyata emang mungkin pilihannya itu tahun ini warna-warna yang lebih soft ya Bu ya, nggak gonjreng ya. Iya. Hari ini Bu Mumu menghabiskan uang untuk belanja baju lebaran hingga 3 juta lebih. Keluarga Bu Mumu sengaja datang dari Tangerang ke Tanah Abang untuk mencari baju lebaran keluarga menggunakan KRL. Wah, siapa sangka saya bertemu pembeli yang tak kalah jauh asalnya nih Secret Lovers. Warga negara Malaysia ini bahkan sudah 7 hari berada di Jakarta. Oh iya, selama Ramadan, Pasar Tanah Abang buka mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore Secret Lovers. Pasar tekstil yang terbagi antara blok ecer dan blok grosir ini kedatangan pengunjung sekitar 3.000 sampai 5.000 orang per hari loh di bulan puasa seperti sekarang. Saya bergeser ke PGMTA, Pusat Grosir Metro Tanah Abang. Di sini pengunjung yang hunting baju lebaran rata-rata reseller atau untuk dijual kembali. Ternyata di sini banyak pemilik toko yang justru sibuk berjualan lewat live streaming di media sosial. Wah seru ya, jadi berasa lihat Justiper di Thailand. Di toko ini, blus alias atasan lebih banyak dibanding gamis.
Pemilik toko Shirley tadinya sempat menjual eceran sebelum akhirnya berjualan grosiran seperti sekarang. Kalau momen lebaran sekarang kebetulan memang lagi happening banget di printing. Di printingan ini Kak, jadi memang banyak yang cari Kak, ada printing nggak printing, kebetulan kita menyediakan. Oh, kalau untuk mungkin warna Kak, itu lebih banyak yang minat ke warna apa? Kalau untuk saat ini peminat warnanya warna soft-soft Kak. Warna di kayak di atas nih Kak. Warna yellow butter itu lagi happening banget di yellow tahun butter. ini. Oke. Beradaptasi dengan media sosial, Shirley rutin menggunakan fitur live streaming untuk berjualan online. Cara ini dianggap berhasil karena hanya dalam satu kali live, penontonnya bisa sampai 400 orang dan mereka betah menonton selama 2 jam ia berjualan. Distributor pakaian muslim wanita ini mencetak desain baju printing untuk brandnya sendiri. Saking larisnya, bahkan produk terbarunya datang 2 kali dalam seminggu. Pelanggan tetap toko grosir Shirley berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Semakin dekat dengan Lebaran, permintaan semakin tinggi. Gita, pembeli grosiran satu ini, sampai membawa koper untuk barang belanjaannya loh, Secret Lovers. Awalnya sih dari sosial media ya, karena kakaknya kan sering live di TikTok. Jadi tertarik juga pengen lihat secara langsung, karena kan kalau lihat di HP itu kan suka agak bingung kayak gitu. Kalau lihat secara langsung kan biar bisa langsung ngerasain juga untuk bahan-bahannya seperti apa kayak gitu. Gita datang dari Bangka demi memborong stok baju lebaran dan hendak dijual kembali di daerah asalnya. Berbeda dengan Gita yang baru pertama kali datang ke toko Shirley, Nirda, pembeli asal Aceh ini, sudah menjadi langganan Shirley sejak 6 tahun terakhir. Ia tak mau ketinggalan barang-barang keluaran terbaru toko Shirley. Karena kita ngikutin tren ya, kayak mana ya, barang baru-baru gitu, tren terbaru, baru keluar gitu. Jadi kalau lebaran pecah sih, banyak banget ya, kalau apalagi di Aceh ya. Lebarannya kayak meriah gitu. Di balik roda perputaran ekonomi di pasar tekstil Tanah Abang, ada toko konveksi yang menunjang kelancaran produksi barang. Mereka biasanya sudah menyiapkan diri jauh sebelum Ramadan tiba, minimal 6 bulan sebelumnya. Seperti konveksi milik Permata di kawasan Jakarta Barat ini. Menurut Permata, kiblat tren fashion bisa terinspirasi dari mana saja. Tak hanya artis, bahkan kejadian viral pun bisa menjadi ide sebuah tren baru. Setiap tahun itu memang berubah, tapi khusus di tahun kemarin ke tahun ini itu berubahnya sangat drastis. Seperti warna, kayak tahun kemarin itu orang tuh maunya warnanya banyak. Dalam satu model itu maunya warnanya 12 sampai 15. Kalau untuk saat ini itu permintaan orang nggak mau banyak. Misalkan satu model cukup 4-5 warna aja. Jadi biar, dan warnanya juga udah kebanyakan yang soft gitu, soft. Tahun ini Permata menyanggupi menggarap koleksi Idul Fitri 3 lokal brand. Salah satunya milik Arif yang memesan 20.000 pieces barang untuk Idul Fitri. Produksinya dikerjakan Permata dalam kurun waktu 6 bulan. Mereka sudah bekerja sama di bisnis fashion selama bertahun-tahun. Semakin dekat Lebaran, Arif tidak akan menemukan konveksi yang ready. Karena rata-rata semua konveksi sudah dipesan oleh brand-brand fashion untuk mengisi pasar Lebaran. Maklum saja, kebutuhan Lebaran meningkat berkali lipat dari hari biasa. Terlebih ada pengaruh tren fashion yang membuat pembeli menyerbu produk yang lagi hype. Lebaran sebentar lagi, baju baru siap dibeli. Hahaha. Ayo, siapa yang belum beli baju baru buat Lebaran? Ada nih, tempat belanja pakaian paling lengkap di Cirebon, Jawa Barat. Bahkan sampai dijuluki pasar sandang terbesar se-Asia Tenggara loh. Nah, tepat di belakangnya ada kampung sandang, rumah-rumah konveksi yang harga produksinya dijamin murah. Saya ngobras harusnya bersatu, ini malah kepotong. Tuh, lihat. Duh, berat nih. Ini lagi ada di Pasar Sandang Tegal Gubuk di Cirebon. Ini adalah pasar terbesar se-Asia Tenggara, lihat. Pokoknya semua serba ada di sini.
paling rame ketika lebaran tiba. Lebaran biasanya banyak yang belanja di sini ya. Dari luar daerah semuanya. Nah, kita mau ngecek ada apa aja di sini ya. Berat. Di pasar seluas 15 hektar dengan ribuan lapak pedagang ini, tersedia semua macam sandang. Mulai dari baju koko, jilbab, pasmina, daster, baju tidur, sajadah, mukena, sampai kemeja dan jas juga ada loh. Pembelinya nggak cuma dari Indonesia aja, ada juga pembeli dari luar seperti Malaysia, Taiwan, Brunei, bahkan Thailand juga ada loh. Makin siang, makin ramai ya. Tuh, lihat banyak banget kan yang datang. Saya jadi penasaran, kenapa sih pada memilih belanja di pasar ini? Karena harganya lebih murah, terjangkau juga. Terus bisa ditawar nggak sih kalau di sini? Bisa. Bisa ya? Iya. Mau ikut tantangannya nggak? Mau. Beneran ya? Iya. Oke, dia terima tantangan untuk belanja 100.000, dapat apa aja. Kita lihat ya. Kalau bener bisa ditawar, kira-kira uang 100.000 bisa apa aja ya? Seperti biasa nih, kalau uhti-uhti, yang pertama dicari yaitu jilbab dan pasmina ya. Ini berapa, Pak? Satuan apa odian? Beli satuan aja. Satuan 14.000. 13 lah. Ya boleh. Kalau odian cuman 252 aja lah. ya boleh. Kalau yang ini berapa, Bu? Yang ini 50 juta. 50-an. Gak bisa kurang. Kurangin lah. 40 yang ini sih. Yang ini pasnya 50. Duh, tiba-tiba jiwa kompetisi saya bergejolak. Saya juga mau buktikan kalau pria juga bisa nawar. Ini satunya berapa, Ibu? 35. Wah, jangan dong, Bu. Saya kan bukan anak presiden. Murahin lah ya. 20.000. Nggak dapet. Nggak dapet juga. Oke deh. 25. 1,52. Kan banyak tuh. Gimana, Pak? Nggak apa-apa. Weh, 50 dapat 2. Gimana? Jago juga kan saya nawarnya? Hahaha. Lanjut kita belanja lagi. Memangnya pria nggak boleh belanja? Ini berapa, Pak? Bu? Harganya? 60.000. 50. Nggak dapet. Oke, 55. Bisa pas aja. Yaudah deh. 55. 60. Uang 100.000 saya sudah habis nih. Tandanya tantangan belanja sudah selesai. Kira-kira siapa nih yang akan menang? Pastinya saya dong. Alpin Pep gitu loh. Teh udah semua? Udah. Dapat apa aja? 100.000. Dapat sejadah. Wih nih. Terus? Masih dapat kerudung 2. Ya. Apalagi? Banyak ternyata 100.000 ya. Ya. Sama dapat baju jersey 1. Oh, baju jersey. Jadi totalnya dapat 4 produk dengan seharga 100.000. Luar biasa ya. Bandingin saya cuma dapat 3, nombok 10.000. Tadi nggak bisa ditawar. Dasternya tetap 60.000, ya kan? Ya udah, berarti saya cuma dapat 2 batik sama 1 daster ya. Jadi itu dapat batik 2 daster. Jadi berarti yang menang Teteh ya. Karena Teteh menang, berarti Teteh yang bayar. 100.000 mana tadi? Enggak, bercanda. Itu buat Teteh semua karena Teteh yang menang ya. Makasih ya Teh ya. Makasih. Tas dulu. Anin ya. Oh iya, pasar ini nggak buka tiap hari ya. Hanya 3 hari dalam seminggu, yaitu hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Hari Jumat khusus pedagang grosiran, sedangkan hari Sabtu jatahnya para pedagang eceran. Soalnya, para pedagang pasar Tegal Gubuk juga buka lapak di pasar Sandang Jatibarang Indramayu di hari Senin, Sabtu, dan Minggu. Kalau di pasar Sandang Majalengka, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi, kalau nggak sempat belanja di pasar Tegal Gubuk, coba datang ke pasar Sandang Majalengka ataupun Indramayu. Wah, ini ternyata di antara mukena dan buat outfit perempuan ada juga yang laki-laki dari tadi saya cari. Iya. Cuma memang nggak banyak ya di sini yang buat laki-laki ya, Iya. Papa ya. Mayoritasnya pakaian perempuan kan. Muslimah ya. Iya. Tuh.
Ini yang premium kemasannya. Lapak khusus pakaian pria memang tak sebanyak wanita. Maklum ya Secret Lovers, yang hobi belanja dan gonta-ganti baju kan biasanya kaum hawa. Eits, tapi baju kokonya keren-keren juga loh. Sarung daun kopiahnya kualitas terbaik tuh. Nah, baju koko ini yang lagi viral Secret Lovers. Baju koko anti UV alias anti sinar ultraviolet. Songket Aljabar anti UV ini. Anti UV, buset. Sinar matahari aja nggak mempan nih. Iya, nggak apa-apa. Ini anti UV. Dia jadi kenapa dia anti UV? Dia diculup lagi sehingga bahannya jadi lebih adem, lihat tuh. Dan kalau kena sinar matahari itu aman berarti. Ya, anti UV kan ya. Iya, kan? betul, betul. Bukan anti pinjol ya. Bukan. Ada yang unik nih Secret Lovers. Tak jauh dari pasar Tegal Gubuk, ada kampung sandang yang menyuplai daster, hijab, gamis, celana, dan pakaian ke pasar Tegal Gubuk. Tepatnya di desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun. Sebagian besar warganya punya usaha konveksi sejak tahun 1950-an. Makanya desa ini dijuluki desa sandang atau desa konveksi tuh. Itu awalnya gimana? Kok bisa jadi desa sandang? Apa ada yang mulai dulu atau karena banyak pesanan atau gimana? Ya pertamanya banyak pesanan. Dulu zaman dulunya kan masih itu bikin bantal pakai kapas. Terus ilir, kalau orang sini mah ilir. Itu. Jadi dengan berjalannya waktu pesanan juga ada yang pengen celana, pengennya ya udah akhirnya pengen mukena, gamis, daster, ya udah kita adain. Muhajir merupakan salah satu pionir usaha konveksi di desa Tegal Gubuk Lor. Dulu desa ini hanya membuat daster dan sarung bantal saja, karenanya disebutlah desa daster. Tapi sekarang ada gamis, baju koko, celana kulot, piyama, sampai hijab, pasmina, dan kerudung mode terbaru juga dibuat di desa ini. Saya mau lihat bahannya aja, cuman pas saya pakai memang tipikal mukenanya ini ya, agak dia bukan kalau ada yang tipikal yang dalamnya kasar. Nah, ini agak halus ya. Ini bahan apa, rayon juga? Ini mikrosignatur. Mikrosignatur. Gitu. Pakainya katun mikrosignatur. Pengrajin di sini punya spesialisasinya sendiri. Ada yang khusus membuat daster, gamis, dan celana kulot. Populer karena nyaman dan fleksibel, celana kulot memberikan kesan stylish baik untuk gaya kasual maupun formal. Biasanya terbuat dari katun, denim, linen, atau scuba. Proses pertama dalam membuat celana kulot adalah proses ngobras. Ini gimana kita mau ngobras? Tekan ya. Oh no. Wah, saya ngobras harusnya bersatu, ini malah kepotong. Jadi memang kalau ngobras itu ya harus ada ahlinya ya. Gak bisa main jahit-jahit aja. Ngobras itu kan menyatukan si kain-kainnya itu dari dua jadi satu kayak gitu, jadi kayak buat celana. Nah kalau saya malah kepotong ya. Ini bukan jadi celana Pak, sapu tangan. Kunci kenyamanan pakaian dan celana adalah bahannya harus premium. Bahan utama kain di desa ini semua local pride, alias buatan dalam negeri. Biasanya kain-kain ini dikirim dari daerah Tasik, Bandung, Pekalongan, dan juga Solo. Tapi yang paling bagus ternyata kain dari Solo. Karena lembut, tidak kasar, dan tak ada cacatnya. Jadi mudah dijahit tuh. Yang paling mahal itu kain apa? Yang paling mahal itu jenis aslinya apa? kain batik. Kalau rayonnya ya ini paling ini mahal. paling mahal nih. Iya. Si berat ini ya, si bunga-bunga ini paling mahal ya. Ini kalau sekitar ini berapa harganya per yat ini? Kalau 150 itu satu gulung sekitar 3 jutaan. 3 jutaan satu gulung ini ya? Iya. Wow. Berarti ini kualitasnya premium. Premium ini jamin. Nggak ada putus, nggak ada cacat. Tinggal potong. Tinggal potong. Produksi sandang di desa Tegal Gubuk Lor ini meningkat pesat jelang Lebaran. Puncaknya di 3 hari sebelum Hari Raya. Apalagi pengrajin di sini sudah melek teknologi. Mereka sering live streaming jualan juga loh. Jadi pembeli tak perlu repot-repot datang ke Cirebon. Lingkar pahanya di 70. Jualnya bahan silikonnya punya 90. Punya 95 ada di 2 size ya. Hai.
Sering dicari itu kayak pergamisan, pertunikan, itu paling dicari ya guys. Itu untuk lebaran bisa atau untuk kayak bukber ya, Ramadan itu bisa banget yang lagi dicari atau lagi happening. Nah, Secret Lovers, sudah beli baju lebaran belum? Sudah tahu kan model pergamisan dan pertunikan yang lagi hits tahun ini?